Halo pembelajar kearsipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyajikan seri video tentang SKP Arsiparis. Mengapa saya meluangkan waktu untuk membuat seri video ini tentang SKP Arsiparis? Karena beberapa hari yang lalu saya mendapat japri dari mantan mahasiswa saya, dan 9 diantaranya itu minta saya untuk membahas soal-soal kearsipan, dan 2 diantaranya meminta saya untuk memberikan bimbingan belajar, dan mereka mau bayar katanya begitu. Dan mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi kedua permintaan tersebut karena untuk pembahasan soal-soal itu sudah banyak dilakukan di beberapa channel YouTube. Dan sedikit catatan dari saya untuk belajar soal-soal dan pembahasan di channel YouTube, saya mohon saudara untuk teliti, artinya memilih mana pembahasan soal-soal itu memang yang berkualitas. Karena saya sedikit melakukan survei kecil-kecilan, itu ternyata ada beberapa soal-soal, baik itu soal-soal lama yang dibahas maupun soal-soal baru yang dibuat sendiri, kemudian dilabeli prediksi soal kearsipan tahun 2023 dan lain-lain dengan label bermacam-macam itu. Ternyata ada beberapa yang salah tidak hanya jawabannya tapi juga salah memahami terminologi kearsipan itu sendiri, misalnya penyamaan arsip dengan dokumen dan seterusnya. Baik, saya kira itu kita lupakan. Yang penting saudara mau belajar kearsipan untuk nanti untuk mengikuti tes Arsiparis yang kemungkinan besar akan diselenggarakan pada bulan Juni nanti Dan di seri video saya kali ini mungkin ada 4 seri Seri pertama ini nanti saya akan mencoba membahas SKP kearsipan dan kemudian menyediakan sumber-sumbernya sesuai dengan tuntutan permintaan dari SKP tersebut dan semua sumber-sumber ini bisa saudara unduh di link yang saya cantumkan di deskripsi video saya pertama ini Baik, kita mulai yang pertama tentang SKP, kisi-kisi dari SKP kearsipan beserta sumber-sumbernya dan cara mempelajari sumber-sumber tersebut seperti apa nanti kemudian dilanjutkan ke video-video yang berikutnya itu. Jadi ini semacam kerangka belajar kearsipan berdasarkan kisi-kisi SKP kearsipan berdasarkan kisi-kisi Permen PAN RB nomor 48 tahun 2014, dan ini sudah saya bagi menjadi 4 video nanti yang pertama itu pelacaan sumber berdasarkan kisi-kisinya itu seperti apa, kemudian pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, dan yang terakhir kita mempelajari pola soal baik itu yang lama maupun yang baru, dan kemudian latihan mandiri menjawab soal-soal yang nanti akan saya berikan di video terakhir saya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini berdasarkan kisi-kisi ini Permen PAN RB nomor 48 tahun 2014 itu ada kategori Arsiparis ahli pertama, Arsiparis terampil, dan keduanya ini sumbernya hampir sama Coba ini kompetensi umum untuk ahli pertama, ini sumbernya Undang-Undang 43, kemudian PP, ini juga Undang-Undang 43 dan PP. Nah, kemudian kalau Arsiparis ahli pertama ini ada tambahan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Sementara untuk arsiparis terampil ini tidak ada, Undang-Undang nomor 14 ini tidak ada, yang ada adalah ini Peraturan Menpan nomor 48 tahun 2014 ini ya. Nah, kemudian untuk kompetensi khusus ini arsip dinamis, mulai ini dari penyusutan, penggunaan dan seterusnya. Kemudian ada pengelolaan arsip statis, ini pengelolaan arsip statis dan seterusnya. Termasuk juga pembinaan, nah pengolahan arsip statis menjadi ini dan penyajian arsip menjadi informasi melalui SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Nah, sementara untuk yang terampil ini tidak ada ini apa namanya SIKN ya ini. Namun kalau keduanya ini digabung, maka nanti kita masuk ke ke intinya, yaitu record management dan archive management. Jadi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Nah, nanti untuk yang dinamis ya itu ini nanti kita ini, jadi ini arsip dinamis, ini sumber-sumbernya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi ya. Anda bisa mengunduh ya melalui link yang saya cantumkan di deskripsi. Ini yang untuk arsip statis, ini sumber-sumbernya sudah juga saya cantumkan di link di deskripsi saya. Nah, untuk arsip dinamis ini kerangkanya kira-kira seperti ini. Jadi ini kerangka berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini kerangka berdasarkan ini kajian akademik ya. Jadi ini diderivasi, diturunkan ya menjadi ini ya pengelolaan arsip dinamis. Ini mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai penyusutan. Ya, ini sama. Jadi ini creation and receipt, jadi penerimaan ya. Ini kemudian klasifikasi bla 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 sampai disposal sampai penyusutan. Dan di dalam aturan legal formal ini dibuat kerangka seperti ini ya. Dan sumber-sumbernya nanti ini ya seperti yang sudah saya sebut, ada perka, ada peraturan antri, ada PP untuk yang pengelolaan arsip dinamis. Nanti ini kita bahas di video berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga video ketiga, nanti kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip statis. Nah, sama ini yang di sini ini kerangka konseptual akademik ya, mulai dari acquisition dan seterusnya sampai layanan sumber dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam aturan legal formal ya yang sumber-sumbernya sudah saya cantumkan di deskripsi itu membahas mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi sampai akses. Dan ini item-itemnya nanti kita diskusikan pada bagian video berikutnya ya, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, video terakhir yang rencananya akan saya sajikan dalam seri video ini adalah ini. Kita nanti mencoba mempelajari pola-pola soal. Dan juga nanti kita latihan menjawab soal secara mandiri. Ya, Anda menjawab soal secara mandiri. Dan nanti saya akan mencoba menggunakan ini, taksonominya belum. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa soal, nanti kita analisis itu tingkat kesulitannya sebenarnya sampai di mana. Ya, itu apakah dia pada tingkat ini kategori ini low order thinking skill C1, C2, atau ada juga yang sampai ke high order thinking skill C3 dan C6, dan ya nanti kita petakan. Nah, pola-polanya itu harus kita pelajari ya. Kalau tidak mempelajari pola-pola soal, nanti begitu redaksinya diganti, Anda akan mengalami kesulitan ya. Ya, ini nanti pada video yang terakhir ya, nanti kita akan bicara begini ini. Baik, kita kembali video yang pertama ini ya. Jadi ini ya, kembali ke sini ya. Jadi pertama kita harus membuka ini dulu, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ya. Oke.
Nah, ini undang-undang kearsipan ya. Jadi cara mempelajarinya itu tidak semua harus dibaca ya. Dan yang perlu dibaca pertama kali ini adalah ketentuan umum ya. Jadi di sini berisi tentang terminologi dan sebagian terminologi ini akan muncul di dalam soal-soal SKB Arsiparis nanti ya. Ini misalnya apa itu kearsipan, apa itu arsip dinamis dan seterusnya. Jadi Anda harus mempelajari, syukur kalau mau menghafal semua ini ya, ketentuan umum ini ya sampai selesai ya. Ini dan ketentuan umum ini nanti akan muncul lagi misalnya di dalam peraturan pemerintah, nanti juga akan muncul lagi di dalam SK peraturan ANRI dan juga peraturan kepala ANRI, nanti itu akan muncul lagi ya, beberapa diantaranya ini akan muncul lagi ya. Dan Anda harus mempelajari ini ya. Jadi misalnya apa itu unit kearsipan? Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip bla 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 dan seterusnya. Jadi Anda harus mempelajari semua ini. Nah, kemudian yang kedua, maksud dan tujuan ini tidak perlu dipelajari secara serius, tapi kalau Anda ingin membaca silakan dibaca. Anda langsung pada bagian intinya yaitu di sini ya. Ini juga perlu sedikit dibaca, tapi yang penting adalah ini di bagian inti, yakni pengelolaan arsip ya, pengelolaan arsip baik itu arsip dinamis maupun arsip statis ini ya. Oke, coba kita kembali ke sini ya. Nah, coba kita kembali ke sini. Dan yang perlu dipelajari, ya, yang perlu diperdalam adalah bagian-bagian yang saya tunjukkan ini. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, ini ketentuan umum yang saya beri warna kuning, ini wajib dipelajari dengan serius, ya. Ini ya, bab 1, bab 3, bab 4, ini pengelolaan arsip dinamis, ya. Kemudian bab 5, pengelolaan arsip statis, bab 6, autentikasi, bab 7 organisasi profesi dan seterusnya. Ini wajib dipelajari ya. Kemudian tentang sanksi administratif, ketentuan pidana dan seterusnya, ini boleh dibaca ya, karena jarang sekali muncul soal dari sini. Yang paling banyak adalah ini ya, yang saya beri tanda kuning ini. Dan nanti di dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 itu di dalam PP misalnya bab 4 dan bab 5 ini dijadikan satu menjadi ini pengelolaan arsip. Nah, pengelolaan arsip ini juga mencakup arsip dinamis dan arsip statis di dalam undang-undang. Jadi untuk PP ini yang dipelajari yang saya beri tanda kuning ini ya, ketentuan umum, penetapan kebijakan sampai dengan ini bab 3 pembinaan kearsipan, dan bab 5 ini CIKN dan JIKN ini ya, dan juga sumber daya kearsipan ini perlu dipelajari ya. Nah, baru kemudian setelah mempelajari undang-undang kemudian PP-nya, baru kita masuk ke detailnya. Detailnya itu ada di ini di PP dan termasuk Kepres, Perka dan peraturan ANRI. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang arsip dinamis ya, yang wajib Anda pelajari adalah ini, ada 10 item ya. Perka ANRI nomor 5, pedoman umum tata naskah dinas dan seterusnya sampai ke ini peraturan pemerintah nomor 34 tentang penyusutan arsip. Nah, dari PP ini kemudian juga diderivasi ya melalui peraturan kepala ANRI ya nomor 37 tahun 2016 tentang pedoman penyusutan arsip. Ini ya. Kalau ini lebih PP-nya ini lebih simpel, ini lebih detail ya perkanya ini. Nah, begitu juga untuk arsip statis yang perlu dipelajari secara mendalam adalah ini, ada 9 item ya. Ada Kepres, ini pengelolaan arsip statis. Nah, ini juga poin-poinnya saja. Nah, kemudian didetailkan ya melalui Perka ANRI ya, Perka
peraturan kepala arsip nasional ya. Ini ya jumlahnya ada 9 ini. Baik, nanti ini kita bahas sendiri di satu video berikutnya. Ini juga kita bahas sendiri di satu berikutnya. Nah, baik, saya kira itu pengantar dari saya. Jadi saya mohon Anda mengunduh ya sumber-sumber atau materi yang saya sediakan di link di deskripsi video pertama ini ya, untuk nanti mendalami bagian-bagian berikutnya ini ya, termasuk juga nanti mendalami beberapa pola-pola soal yang akan saya berikan pada video yang terakhir itu ya. Baik, saya kira ini semacam pengantar ya. Jangan lupa Anda harus membaca tadi ya, undang-undang, PP, dan kemudian item-item ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.